wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gading Giovanni Putri, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi, dan teman-teman semua yang berbahagia. Hari ini yang akan menjadi presentator adalah kelompok 8 dengan pembahasan materi plastisitas otak. Saya, Sururu Marfuah, sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Sururu Marfuah, kemudian ada Rinda Aula Zakani, kemudian ada Azizah Maratina Solihah, kemudian ada Jessica Ambarwati. Jadi, para audiens, susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembahasan materi, kemudian penutup. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di catatan apa yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang telah disampaikan oleh presentator. Plastisitas otak meliputi apa saja yang akan kita bahas hari ini, yaitu 1. Perkembangan sistem syaraf, lalu anatomi sistem syaraf pusat, kemudian kerusakan otak, dan yang terakhir neuroplastisitas. Untuk pembacaan subbab materi yang pertama, yaitu saya, Surur Marfuah. Apa itu plastisitas? Plastisitas atau plasticity berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti to form atau membentuk. Kemampuan untuk belajar, mengingat, dan juga melupakan, atau kapasitas otak untuk reorganisasi atau mengatur kembali, dan recovery atau perbaikan kembali dari cedera dan kerusakan. Perkembangan sistem syaraf pusat menurut Pinel pada 2009. Perkembangan sistem syaraf sudah berkembang sejak kehidupan awal embrio pada manusia. Pada awalnya, dalam embrio terdapat suatu jaringan yang berkembang menjadi sistem syaraf pusat yang bentuknya seperti tube atau pembuluh berisi cairan. Indikasi pertama dari otak yang sedang berkembang adalah 3 benjolan yang terjadi di ujung anterior pembuluh tersebut. Ketiga benjolan tersebut akan berkembang menjadi forebrain atau otak depan, kemudian midbrain atau otak tengah, dan hindbrain atau otak belakang. Sebelum lahir, ketiga benjolan awal di dalam pembuluh neural terbelah menjadi 5 bagian. Hal ini terjadi karena benjolan otak depan dan benjolan otak belakang terbelah menjadi 2 bagian lagi. Dari bagian anterior ke posterior, kelima benjolan yang merupakan bagian otak yang sedang berkembang saat bayi dilahirkan adalah telencephalon, diencephalon, mesencephalon atau otak tengah, metencephalon, dan milencephalon. Kelima benjolan inilah yang akan berkembang terus menjadi 5 bagian otak dewasa. Bisa dilihat di gambar yang tertera. Di situ ada forebrain, yang mana telencephalon, mana yang diencephalon, di mana midbrain, di mana mesencephalon, mana yang hindbrain, mana yang milencephalon, dan sebagainya. Ya, manusia seperti halnya vertebrata lainnya. Telencephalon akan mengalami pertumbuhan yang paling besar selama perkembangannya. Telencephalon berkembang menjadi 2 bagian hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Sedangkan keempat bagian otak lainnya akan berkembang sebagai brainstem atau batang otak, yaitu batang yang menjadi tumpuan kedua hemisfer pada telencephalon. Milencephalon adalah bagian otak yang paling bawah yang sering disebut sebagai medula. Ya, baik teman-teman, bisa dilihat di gambar yang tertera ini, yaitu perkembangan sistem syaraf pusat dimulai dari 40 hari, yakni sejak manusia masih menjadi embrio atau janin. Bisa kita lihat ini gambarnya mulai dari 40 hari itu bagaimana, kemudian 50 hari itu bagaimana, kemudian 100 hari itu bagaimana, sampai 9 bulan. Gambar ini saya dapatkan dari buku Psikologi Faal
yang ditulis oleh Ibu Iriani Indri Hapsari dan kawan-kawan. Ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya. Demikian penjelasan submateri dari saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Mbak Azizah Maratina Solihah. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi sistem saraf. Berdasarkan anatomi, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu satu sistem saraf pusat dan dua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Otak sebagai pusat pengatur dari semua kegiatan manusia. Di dalam otak ada cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, dan otak tengah. Cerebrum adalah pusat pengendali tubuh yang disadari. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Setiap belahan terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Sedangkan cerebellum terbagi menjadi dua subdivisi, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Sekarang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah semua jaringan saraf di luar sistem saraf pusat, terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial, sebagian saraf ini hanya tersusun dari serabut sensorik, dan sebagian besarnya tersusun dari serabut sensorik dan motorik. 12 saraf kranial tersusun dari berbagai bagian batang otak. Saraf spinal, saraf gabungan motorik dan sensorik, yang berfungsi membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Nah, adapun fungsi sistem saraf. Sistem saraf yang sebagai alat pengatur dan pengendali alat tubuh mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar yang dilakukan oleh indera. 2. Sebagai pengendali, mengendalikan atau mengatur kerja alat-alat tubuh kita sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. 3. Sebagai pusat pengendali tanggapan atau pusatnya pengendalian reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Struktur sel saraf. Struktur sel saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf atau neuron dan sel penunjang atau neuroglia. Sel saraf ini adalah unit sistem fungsional saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama badan sel, yang kedua dendrit, dan yang ketiga akson. Adapun badan sel itu fungsinya mengendalikan seluruh metabolisme neuron. Biasanya memiliki beberapa cabang dendrit, tersusun dari komponen satu nukleus tunggal, badan isi, dan neurofibril. Adapun dendrit itu adalah perpanjangan sitoplasma yang berganda terpendek dari badan sel yang berfungsi mengantar impuls ke sel tubuh. Dan yang terakhir akson itu adalah tonjolan tunggal dan panjang yang mengantarkan informasi keluar dari badan sel. Suatu prosesus tunggal yang mana lebih tipis dan panjang dari dendrit berfungsi sebagai pengantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, sel lain, atau otot atau kelenjar, atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson.
Yang kedua adalah sel penunjang atau neuroglia, terdiri dari berbagai macam sel yang menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pusat pada otak dan medula spinalis. Jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron jika dijadikan perbandingan sekitar 10:1. Ada 4 jenis, yaitu 1 astrosit, 2 oligodendrosit, 3 mikroglia, 4 sel ependimal. Astrosit itu adalah sel yang berbentuk bintang, memiliki prosesus panjang, sebagian besar melekat pada dinding kapiler darah melalui medikel atau kaki vaskular. Fungsinya sebagai pemberi makan bagi neuron halus. 2 oligodendrosit. Seperti astrosit, badan selnya kecil dan jumlah prosesusnya lebih sedikit dan lebih pendek. Berfungsi bertanggung jawab menghasilkan mielin dalam susunan saraf pusat. 3 mikroglia memiliki peran fagositik dan berada di dekat neuron dan pembuluh darah, atau ditemukan di seluruh sistem saraf pusat, berperan penting dalam proses melawan infeksi. Dan yang terakhir adalah sel ependimal. Neuroglia yang membatasi sistem ventricles, sistem saraf pusat. Sel ini membentuk membran spitelial yang melapisi rongga cerebral dan rongga medula spinalis, berperan dalam produksi cairan cerebrospinal. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kerusakan otak yang akan disampaikan oleh Mbak Jessica Ambarwati. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan otak. Pengertian kerusakan otak adalah cedera yang menyebabkan kehancuran atau kerusakan sel otak. Jenis kerusakan otak. Ada 2 jenis cedera otak, yakni cedera otak traumatis (TBI) dan cedera otak yang diperoleh dari faktor biologis atau ABI. Keduanya mengganggu fungsi normal otak. TBI disebabkan oleh faktor eksternal seperti pukulan kepala yang menyebabkan otak bergerak di dalam tengkorak atau kerusakan tengkorak. Hal ini pada gilirannya merusak otak. Sementara ABI terjadi pada tingkat sel. Hal ini paling sering dikaitkan dengan tekanan pada otak. Ini bisa berasal dari tumor atau bisa terjadi akibat penyakit neurogulis seperti dalam kasus stroke. Kemudian kerusakan otak, penyebabnya traumatis brain injury meliputi kecelakaan pukulan kepala, cedera olahraga, jatuh atau kecelakaan, dan kekerasan fisik. Penyebab ABI antara lain kehancuran atau paparan zat beracun, lalu infeksi, pencekikan, tersedak atau tenggelam, stroke, tumor, atau penyakit neurogulis, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bagaimana cara mencegah kerusakan otak? Yang pertama, jangan pernah mengguncang anak. Yang kedua, pasang jendela penyangga untuk menjaga anak terjatuh dari jendela yang terbuka. 3. Pasang bahan penerap goncangan di taman. 4. Memakai helm selama berolahraga atau bersepeda. 5. Mengenakan sabuk pengaman di mobil dan kemudian dengan hati-hati. Yang keenam, pasang pegangan tangan pada tangga. Yang terakhir, jangan menggunakan obat-obatan terlarang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Yang terakhir, yakni neuroplastisitas, akan disampaikan oleh Mbak Rinda Aula Zakani. Halo, saya Rinda Aula Zakani dengan NIM 1263082121171. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak
untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Dalam otak manusia, terdapat 86 miliar neuron atau sel saraf yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Mereka bisa menciptakan koneksi baru dan kembali terhubung dengan sendirinya. Konsep tentang kemampuan otak ini disebut neuroplastisitas. Dengan neuroplastisitas, saraf otak juga bisa bekerja sama untuk mengambil alih peranan yang rusak. Untuk membentuk kembali, perlu ada rangsangan pada saraf-saraf otak tersebut. Rangsangan ini bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas. Ada 2 jenis neuroplastisitas. 1. Plastisitas fungsional. Hal ini memungkinkan otak untuk memindahkan fungsi dari area otak yang rusak ke area lain yang tidak rusak. 2. Plastisitas struktural. Otak memiliki kemampuan untuk mengubah struktur fisiknya dari hasil pembelajaran atas pengalaman yang dialami. Manfaat neuroplastisitas. Kehebatan otak yang satu ini pun memungkinkan manusia bisa berubah dan beradaptasi dengan baik. Adapun manfaatnya yaitu bisa mempelajari hal-hal baru, mampu meningkatkan kemampuan kognitif, mengalami penyembuhan dari stroke dan cedera otak lainnya, memperkuat area otak yang fungsinya sudah hilang atau menurun, melakukan perbaikan untuk meningkatkan kesehatan otak. Cara merangsang kembali sel-sel otak. 1. Bermain video game, belajar bahasa asing, bermain musik, jalan-jalan, membuat prakarya, dan berolahraga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di tugas ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik yang berkenaan dengan materi pembahasan, teknik penyampaian, maupun visualisasi materi. Walaupun demikian, inilah usaha maksimal kami selaku presentator usahakan. Semoga dengan presentasi kali ini, teman-teman dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan diharapkan kritik yang membangun dari para audiens guna memperbaiki kesalahan sebagaimana mestinya.